Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda dimanapun bunda-bunda berada? Hari ini tanggal 6 Oktober 2020 jam 9 malam. Kebetulan saya baru habis praktek dan saya mengunjungi salah satu kafe favorit saya di Banda Aceh, namanya Na Cafe. Lumayan kalau bunda-bunda di Banda Aceh boleh ke sini. Kebetulan ini salah satu kafe favorit saya juga. Jadi kebetulan ini sambil menunggu makanan, saya menyempatkan diri ingin menjawab ada pertanyaan bunda yang menurut saya pertanyaannya itu sangat menarik ya, terutama mengenai keputihan ya. Oke, pertanyaannya, Dok, saya punya keluhan sering keputihan berulang saat ini. Saya sudah menikah 3 tahun tapi belum dikaruniai anak. Apa ada hubungannya dengan keputihan ini, Dok? Oke. Jawabannya adalah ada. Keputihan ada hubungan dengan infertilitas atau kesulitan untuk mempunyai anak ya, atau kita bilang dengan bahasa lainnya adalah mandul. Nah, untuk mengidentifikasi keputihan, nah bunda-bunda harus tahu dulu perbedaan antara keputihan yang normal dan keputihan yang abnormal ya. Untuk lebih jelasnya bunda-bunda bisa mengunjungi vlog saya nomor 5 mengenai keputihan ya. Oke. Yang saya bahas di sini tentu aja keputihan yang tidak normal ya. Nah, keputihan yang tidak normal di sini itu bisa kita lihat dari warna. Kalau untuk kasus seperti ini biasanya warnanya kuning dan bernanah. Kemudian dia biasanya gatal dan sangat berbau tidak sedap ya, berbau busuk ya. Dan bakteri yang paling sering menyebabkan keputihan seperti kasus ini namanya adalah Chlamydia trachomatis. Nah, Chlamydia ini dia fungsinya bisa menyebabkan radang panggul atau kita sebut dengan pelvic inflammatory disease ya. Oke, kebetulan hari ini saya membawa contoh saluran reproduksi wanita, mungkin bisa jelas di sini ya. Jadi oke. Nah, kalau misalnya untuk keputihan pastinya itu disebabkan oleh infeksi dari luar. Kalau disebabkan oleh bakteri Chlamydia ini biasanya karena hubungan seks bebas atau sering gonta-ganti pacar ya. Oke. Nah, efeknya dari Chlamydia ini bisa menyebabkan radang panggul yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, dia pertama dia akan terinfeksi dari bawah ya. Dari bawah, dari vagina, kemudian dia akan menginfeksi serviks atau mulut rahim. Biasanya pasien akan mengeluh berdarah ya pada saat berhubungan ya. Dan di sekitar vagina itu kan juga ada saluran kencing. Biasanya pasien juga akan mengeluh buang air kecil seakan seperti terbakar atau sering buang air kecil. Nah, setelah itu akan ke rahim. Kemudian dia akan menginfeksi yang namanya saluran tuba di sini atau saluran peranakan ya. Kemudian ke ovarium. Nah, apabila semua ini terinfeksi, maka akan menyebabkan radang panggul atau yang saya sebut dengan pelvic inflammatory disease. Nah, apabila saluran tuba ini atau tuba polovi ini radang, maka akan menyebabkan kerusakan pada saluran tuba tersebut. Kemudian nanti akan menyebabkan skar atau jaringan parut. Nah, apabila terjadi jaringan parut, maka akan terjadinya sumbatan pada saluran peranakan atau tuba palopi. Nah, kalau misalnya sumbatannya ini misalnya sebagian ya, itu akan ada kemungkinan yang sperma bisa masuk ketemu dengan sel telur ya, kemudian pada saat dia balik dia nggak bisa balik, akan menyebabkan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan.
Nah, apabila di sini sumbatannya penuh, ya, dalam arti sperma dan sel telur tidak bisa bertemu, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Pasien yang terinfeksi tidak akan bisa punya anak atau sulit punya anak dalam kasus seperti ini, ya. Oke, nah untuk infeksi klamidianya ini sendiri, bagaimana kalau misalnya pada saat hamil, kalau terinfeksi pada kasus ini, nah kalau misalnya bunda hamil menyebabkan kehamilan prematur. Nah untuk bayinya sendiri juga akan ikut terinfeksi, terutama pada saat persalinan, saat melahirkan. Efeknya si bayi bisa menyebabkan mata merah atau yang kita sebut dengan ophthalmia neonatorum, ya, jadi semacam kayak konjungtivitis pada bayi, kemudian juga akan menyebabkan radang paru atau pneumonia pada bayi, dan itu sangat berbahaya, ya. Nah terus untuk kasus seperti ini sebenarnya untuk kasus klamidia dia tidak akan menyerang hanya wanita tapi juga pada pria. Nah untuk tambahan di sini untuk bunda-bunda, untuk pria efeknya juga bisa menyebabkan gangguan kesuburan, yaitu ke arah sperma yang rusak. Jadi kalau misalnya terinfeksi oleh bakteri klamidia ini, berarti jumlah sperma dengan bentuk abnormal akan semakin meningkat, kemudian akan mempengaruhi juga motilitas atau pergerakan sperma, dan hal ini bisa membuat si pria sulit untuk punya anak. Oke, nah terus bagaimana cara mengobatinya? Sebenarnya sih kalau untuk mengobati untuk klamidia ini sangat gampang, tentu aja dengan antibiotik yang sesuai dengan bakteri yang menginfeksi, ya. Cuman masalahnya biasanya untuk saat awal-awal terinfeksi pasien nggak terlalu ngeh dengan gejala ini, jadi sering diabaikan, pada akhirnya si pasien sudah mengalami infertilitas atau sulit punya anak. Nah untuk kasus ini, untuk pencegahannya, yaitu yang pertama adalah jangan gonta-ganti pasangan atau having sex dengan multi partner pastinya. Yang kedua, pakai kondom, dan kondom itu termasuk efektif untuk mencegah infeksi menular seksual seperti ini. Nah yang ketiga, hindari dodging. Dodging itu semacam seperti teknik membasuh bagian bawah dengan menggunakan campuran kimia atau campuran air, cuka atau baking soda, hal yang seperti itu, ya. Itu sangat-sangat tidak direkomendasikan karena akan bisa mematikan flora normal di vagina, dan itu justru lebih bahaya dan lebih gampang dan rentan untuk terinfeksi dengan bakteri lainnya. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini bahwa untuk efek seperti ini, infertilitas, tidak hanya kuman klamidia, juga bisa disebabkan oleh seperti Neisseria gonorrhoeae, atau bisa juga Trichomonas vaginalis dan Mycoplasma genitalium. Kuman-kuman itu juga bisa menyebabkan salpingitis atau radang pada tuba, sehingga akan menyebabkan sulit punya anak. Nah yang terakhir adalah saran saya jujur pada pasangan. Kenapa? Ada yang namanya di sini pingpong fenomena. Jadi apabila si wanita terinfeksi kuman ini, lebih baik si pria juga diobati. Kenapa? Kalau misalnya si wanita sudah sembuh dan si pria tidak diobati, maka akan terjadi berulang. Jadi sebaiknya sih kedua pasangan jujur, dua-dua diobati, sehingga penyakit ini bisa betul-betul bebas dan tidak terinfeksi lagi. Oke, saya rasa cukup di sini vlog saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di vlog saya selanjutnya. Saya Cut Razianti. Jangan lupa sehat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.